Kampus UIR, Kampus Madani, selalu menjaga budaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kamu yang menyaksikan video dari kami. Perkenalkan, kami dari tim KBMK Insani dari Universitas Islam Riau, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nova Andriani dan anggota saya Dewi Utami dan Dian Putri Perdani. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan dengan pihak Bank Uniristama. Perkenalkan Bu, saya Nova Andriani dari UIR, jurusan Manajemen. Boleh saya tahu nama Ibu siapa, Bu? Bu Nelda. Bu Nelda. Ibu di Bank Uniristama ini di bagian apa ya, Bu? Ya, saya bagian operasional. Oh, bagian operasional. Kalau bagian operasional Pak. Kalau Nova boleh tahu secara singkat Bank Uniristama ini gimana ya, Bu? Maksudnya sejarah? Sejarah pembentukannya nih kok. Kita kan di bawah WIR. Untuk kerjasamanya kan dari kita memang pemegang sahamnya YLPI, sama ada satu lagi yang pemegang saham pribadi. Kita udah dari tahun 92 untuk pembayaran mahasiswa kan, kalau yang ini untuk pembayaran gaji, dosen dan karyawan juga ya. Untuk peminjaman yang umum juga kita terima, bukan hanya untuk ini aja. Itu juga dengan tabungan, untuk pelayanan tabungannya yang untuk umum juga kita terima. Di sini nih standar penerimaan karyawan barunya ada nggak, Bu? Standarnya kita tergantung di bagian mananya dulu kan. Kalau untuk yang penerimaan pegawai untuk yang marketing mungkin dia punya database yang lebih banyak nasabah untuk pengolahan. Kalau untuk di operasional ke pelayanan mungkin dia secara umumnya dia paham tentang pelayanan, tentang perbankan. Standarnya mungkin bisa jadi S1 gitu ya. Kalau kemarin masih SMA, sekarang kita udah prioritaskan ke S1. Karena kita ngambil kalau pengalaman paling setahun. Kalau di sini nih ada pemberian penghargaan gitu nggak, Bu, pada karyawan untuk sebagai motivasinya gitu, Bu? Kalau untuk penghargaan mungkin nggak penghargaan secara gimana ya, insentif kali kan ya, kayak mungkin tercapai target dikasih bonus atau apa gitu kan. Untuk penagihan kan itu di bagian kreditnya. Kalau operasional kan nggak ada target ini, untuk lebih mereka termotivasi lagi untuk mungkin seperti penagihan kredit yang macet dan lebih gigih lagi gitu kan, untuk menagih. Dari tagihan itu dia dapat ada fee atau komisinya dari yang dia tagih itu. Kalau untuk reward atau apa belum. Kalau di sini nih, Bu, ada kerjasama dengan instansi lain nggak, Bu? Ada sekolah-sekolah untuk kerjasama yang kredit di sekolah, ada juga di dinas. Berarti ada juga yang selain di LPI. LPI kan kita kerjasama juga tuh, LPI sekolah-sekolah yang di bawah naungan LPI kan, sama UIR, pegawai UIR. Kalau untuk sekolah-sekolah lain dinas ada juga untuk kerjasama untuk kreditnya kan. Ada juga kerjasama untuk anak magang, untuk kayak di perbankan, anak SMK kan banyak magang tuh, ada beberapa orang, kita kerjasama magang juga deh. Ada anak magang juga di sini. Kalau sistem penilaian kinerja di bank ini kayak mana ya, Bu? Kita KPI. KPI? Ya, KPI per semester. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester. Jadi intinya ya tentang job desk dia, itulah kita nilai pekerjaan inti dia kan, terus kedisiplinannya, gimana mutu pekerjaannya, terus ada 2 semester dia per 6 bulan. KPI kita. KPI ya, Bu. Kalau di bank ini nih ada serikat pekerjaannya nggak, Bu? Serikat pekerja maksudnya seperti apa tuh? Buruh gitu ya? Iya. Kayaknya nggak ada ya. Lebih kurang pertanyaannya kayak gini aja, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu Ibu. Sekian dari wawancara kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang laporan analisis modal Insani terhadap Bank Uniristama. Pengelolaan sistem modal Insani mencakup beberapa poin utama, yaitu 1. Perencanaan modal Insani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, diketahui bahwa cara Bank Uniristama untuk meningkatkan mutu SDM-nya yaitu
dengan cara in-house training dan pelatihan di luar kantor. Tetapi, terdapat juga beberapa kekurangannya, di antaranya yaitu tidak adanya program pendidikan dan pelatihan ulang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan bagi pegawainya. Rekrutmen dan seleksi. Tujuan rekrutmen adalah menarik pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan dari berbagai sumber, sehingga akan terjaring karyawan dengan kualitas yang tertinggi dari yang terbaik. Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap pihak Bank Unisritama, diketahui bahwa standar penerimaan karyawan baru yang dilakukan oleh Bank Unisritama telah sama pada bank umum lainnya, dan hanya melakukan rekrutmen karyawan apabila telah terjadi kekosongan posisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar penerimaan karyawan baru di Bank Unisritama telah memenuhi standar, yang mana mereka hanya menerima karyawan apabila telah terjadi kekosongan posisi. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang positif terhadap Bank Unisritama. Tetapi selain itu, juga terdapat dampak negatif lainnya, yakni Bank Unisritama tidak bisa mempersiapkan karyawan apabila telah terjadi kekosongan posisi. Penghargaan, pemberian kompensasi merupakan satu bagian dari sistem MSDM yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi para karyawannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan terhadap pihak Bank Unisritama, dapat disimpulkan bahwa Bank Unisritama tidak melakukan reward atau tidak memberi reward kepada para karyawannya, tetapi mereka hanya memberikan bonus kepada karyawannya apabila mereka telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Unisritama sebaiknya meningkatkan lagi pemberian bonus bagi seluruh karyawannya, sehingga akan terciptanya motivasi dan semangat kerja yang merata bagi seluruh karyawan. Pengembangan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap pihak Bank Unisritama, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bank Unisritama, yakni dengan cara terjun langsung ke sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP, maupun SMK, sehingga dari situ bisa mendapatkan pengalaman baru bagi para karyawannya, dan juga bisa menarik minat nasabah untuk bisa bergabung menjadi nasabah dari Bank Unisritama. Lima, perencanaan dan kinerja. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, Bank Unisritama menggunakan sistem penilaian kerja CPA. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Bank Unisritama sudah memenuhi standar penilaian kerjanya melalui sistem CPA. 6, pengikatan dan pelibatan. Serikat pekerja adalah sistem sosial terbuka yang mengejar tujuan dan dipengaruhi tujuan dari luar. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bank Unisritama, bahwa di Bank Unisritama belum memiliki serikat pekerjanya. Ini dapat menjadi konsen pimpinan untuk lebih mengembangkan organisasinya dalam serikat pekerja. 7, budaya. Kedisiplinan merupakan fungsi kooperatif MSDM yang terpenting. Sesuai pengamatan yang kami lakukan, yaitu budaya yang diterapkan oleh pegawai Bank Unisritama dalam melayani nasabahnya adalah sesuai dengan standar SOP, yaitu senyum, sapa, salam. Maka dapat kami simpulkan bahwa budaya di Bank Unisritama sudah sangat baik dalam melayani setiap nasabahnya yang akan melakukan transaksi keuangan di bank tersebut, di mana mereka telah menerapkan greeting yang tidak terlalu formal sehingga lebih santai terhadap nasabahnya. Dunia sedang dilanda pandemi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.